satu visi. Umat Allah Keuskupan Atambua semakin unggul, cerdas, dan sejahtera dalam terang iman dan persahabatan Kristiani. 2. Misi. 1. Meningkatkan persoalan pendidikan yang integratif. 2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kreatif. 3. Mewujudkan persaudaraan Kristiani. Kita meneruskan moto Keuskupan Atambua. Unggul, sejahtera, sejahtera. Sekali lagi. Di hadapanmu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul dalam nama-Mu. Bersamamu sendiri yang membimbing kami, membuat dirimu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah, jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju hidup abadi, dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Dalam nama Bapa. Silakan. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dan Maha Kasih. Karena kegiatan seagung ini, kegiatan yang sebesar ini, yang dulunya hanya kita tahu nama saja dan dengar nama saja, menurut yang saya tahu selama ini, barang seperti ini hanya terjadi di Vatikan, atau kalau tidak di Jakarta, KWI, atau paling tidak di Keuskupan. Tapi karena rencana Tuhan dan kasih Allah, tentu dengan tujuan dan maksud yang lain dan di luar yang kita mau, dan hari ini harus kita cari apa kehendak Tuhan itu untuk forum seperti ini bisa terjadi di tingkat paroki, bahkan nanti sampai merata, menjalar, menyeluruh di seluruh tingkat yang lebih rendah atau lebih kecil lagi. Ini kita bersyukur, ini kita berbangga, dan pertanyaannya 5 deh. Ya. Sejauh mana apakah sudah menjalar sampai orang-orang yang kecil yang miskin? Kenapa tidak terima tanggung jawab sebagai ketua? Tidak mau cari lagi. Ini misionaris berarti misioner berarti. Kalau dari saya, melihat dari pertanyaan pertama ini, sejauh mana gereja tergantung untuk mana, karena itu keputusan pribadi yang dicipta, keputusan langsung jawab menurut Anda itu kita
Teman-teman, halo. Yang diberikan untuk kami kelompok 3. Nama pelindung kelompok 3 adalah Santo Markus. Pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok 3 yaitu nomor 5 dan nomor 6. Pertanyaan nomor Bidang politik, memperjuangkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan merawat lingkungan politik praktis. Tetapi kami memperjuangkan kesejahteraan umat. Kami juga sudah terlibat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dalam mempertahankan agama. Pengalaman kami ada di lingkungan yang mengalami keluarga ada yang miskin, tetapi karena ekonominya kurang, sehingga ada dari agama lain datang memberi bantuan atau memberikan sumbangan, mereka mulai tergoyah imannya, sehingga ada yang sudah mulai keluar dari agama Katolik khususnya. Dalam merawat lingkungan hidup, kami juga sudah melakukannya. Kami juga sudah terlibat, yaitu kami mengajak umat untuk melakukan penghijauan. Kerjasama yang baik dengan saudari-saudari kita dari denominasi gereja lain, sudah mengadakan ekumenis, di mana ada kerjasama, ada perasaan saling menghargai dan toleransi. Contohnya kami dalam ada keluarga di mana ada beberapa agama di dalamnya. Ada Islam, ada Kristen, Protestan maupun Katolik. Dari kelompok ini misalnya kami merayakan perayaan hari raya. Ada kerjasama di antaranya di dalam keluarga itu, ada dalam perayaan itu. Di mana misalnya ada kami merayakan Natal. Sesama saudara kami yang beragama Islam juga turut hadir, turut kerjasama di dalamnya. Atau ada keluarga yang berpuasa, misalnya agama Islam, mereka berpuasa, kami yang Katolik turut membantu dalam hal menyediakan makanan untuk mereka. Gereja juga harus melihat keadaan umat. Yang berikut pertanyaan nomor 5, tanggung jawab dan karya misi. Jawaban kelompok 5 yang pertama itu kita kurang perhatian dari agen pastoral. Yang kedua, kita banyak kesibukan dari masing-masing agen kesibukan. Yang ketiga, tidak terlibat langsung dalam organisasi orang muda. Itu yang pertama, itu organisasi gereja ada perhatian kepada kaum difabel. Sebagian besar umat belum peduli terhadap difabel. Dengan baik, hanya ada kebijakan yang dikeluarkan oleh gereja yang membuat umat jenuh karena seolah-olah dipersulit. Yang kedua, yang ketiga, apakah ada kelompok-kelompok atau orang yang terabaikan atau tersingkir? Jawaban kelompok ada. Contoh kelompok yang pelayanan pastoral. Iman umat dahulu mengakar dibandingkan iman umat zaman sekarang. Pelayanan pastoral kepada umat telah terjangkau sampai dengan tempat-tempat terpencil dan termiskin. Dan terlibat kerja sosial bagi keluarga miskin, membantu anak-anak sekolah,
dan umat yang mengalami kesulitan, dalam hal ini kematian dan bencana. Aktif dalam pastoral sosial ekonomi. Di bidang lingkungan hidup, penghijauan di wilayah kritis, longsor dan sumber air. Selanjutnya kita memberi kesempatan terakhir pada Romo Pastor Proki untuk merangkum dan memberikan catatan tertentu, penegasan tertentu tentang diskusi kita hari ini. Terima kasih.